Masih dalam prajurit dan kita masih bersama Komandan Kodim 0724 Boyolali, Letkol Kavaleri Toprida Ing Balau. Dan silakan yang ingin bergabung 0271857555. Kembali Komandan untuk sikap bela negara, bela bangsa. Penjelasan Komandan untuk umum ya, masyarakat umum. Terima kasih Mas. Jadi seperti saya sampaikan pada sesi sebelumnya tadi bahwa bela negara pada saat ini itu kita wujudkan dengan melakukan hal yang positif, hal yang terbaik sesuai dengan profesi kita masing-masing. Tentunya profesi kita profesi yang baik, jadi yang profesi yang positif lah, bukan profesi negatif. Sehingga apabila kita untuk masyarakat umum ini bela negara bagaimana sih yang dilakukan, sehingga paling tidak untuk para masyarakat umum ini kita bisa melakukan suatu bentuk bela negara itu dengan mendukung kegiatan pemerintah. Kita dukung kegiatan pemerintah, apa yang menjadi kebijakan pemerintah, ya kita lakukan. Kemudian apa yang memang sudah diatur, undang-undang, ataupun peraturan daerah, ataupun instruksi-instruksi lain, ya itu tentu kita lakukan sesuai dengan profesi kita masing-masing. Termasuk dalam kita taat pajak ataupun hal-hal semacam itu yang lain, yaitu merupakan suatu wujud dari bela negara sekarang tidak ini. Korupsi ini. Termasuk tidak korupsi, yaitu merupakan bentuk bela negara pada masa saat seperti ini. Oke, baik ya. Itu penjelasan terkait dengan sikap bela bangsa dan negara. Baik Komandan, kita sudah masuki tahun 2016 ini. Nah, hal apa, kegiatan apa ini yang sudah kedepannya ini sudah dirancang di Kodim 0724 Boyolali di tahun 2016 ini, ya. Jadi kebetulan saat ini kita sudah masuk 2016 dan awal tahun, hal-hal yang kita lakukan biasanya adalah seperti ini. Karena ini adalah awal program, sehingga yang pertama yang kita lakukan adalah melakukan evaluasi ke dalam. Jadi ini sifatnya internal dari bagian Kodim ini sendiri. Jadi pertama kami melakukan evaluasi ke dalam, baik itu evaluasi dari kegiatan, evaluasi dari kesiapan, ataupun evaluasi dari hal-hal yang pernah kita lakukan pada saat sebelumnya. Kenapa ini penting? Karena dalam awal-awal penyusunan program saat ini, kita harus mengetahui apa kekurangan kita pada masa lalu, apa yang menjadi kelemahan kita pada masa lalu. Sehingga dengan evaluasi itu dapat kita jadikan pedoman untuk menyusun ataupun merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan datang, sehingga kegiatan tersebut akan lebih bermakna dan lebih sempurna lagi. Kemudian kegiatan yang kedua juga kita di awal-awal seperti ini kami akan melakukan kegiatan yang sifatnya merefresh, menghangatkan kembali prajurit kami dengan memberikan suatu pelatihan, suatu penataran tentang kegiatan pembinaan teritorial. Ini teruntuk siapa ini nanti? Ini kami tujukan kepada aparat kami, seluruh anggota prajurit Kodim kami. Ya. Karena menurut kami penting hal itu kita berikan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk merefresh kembali tentang apa sih itu pembinaan teritorial dan apa yang harus mereka lakukan dalam pelaksanaan kegiatan ke depan, sehingga kegiatan ke depan itu sesuai dengan teorinya benar dan aplikasi di lapangannya juga akan benar. Ini kegiatan apa nanti untuk banyak Mas. Jadi kegiatan-kegiatan itu nanti kita lakukan dengan namanya ada pembinaan peningkatan kemampuan aparat Kowil. Jadi bin up Kowil. Ini yang kita isi nanti tentang termasuk masalah netralitas TNI juga, tentang kegiatan binter, metode binter, ataupun kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya umum tentang wilayah dari kondisi Boyolali sendiri. Selain ke dalam juga, pada awal-awal ini juga kami tetap melanjutkan program-program yang sudah kita lakukan, membantu pemerintah, khususnya dalam membantu pemerintah bidang pertanian. Kita mendukung kegiatan dari Bapak Presiden tentang swasembada pangan yang nanti rencananya harus tercapai atau terwujud pada tahun 2017 tahun depan, sehingga kita tetap mendukung. Yang kita lakukan adalah pada saat-saat ini itu bagaimana kita melakukan percepatan tanam dan pencapaian luas tanam yang memang itu sudah ditentukan dari Dinas Pertanian, sudah ada, dihadapkan dengan luas wilayah pertanian kita, kemudian dihadapkan dengan alat
peralatan pertanian yang sudah ada, itu sudah ada pencapaiannya, sehingga kita mendampingi dari Dinas Pertanian ini untuk mencapai yang dicapai. Kemudian yang selanjutnya kami juga akan terus melakukan bersinergi dengan aparat terkait, instansi terkait untuk terus meningkatkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kita lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana dengan pelatihan kemampuan prajurit? Ya. Di dalam hal perang, penggunaan senjata, dan lain sebagainya. Kalau pelatihan peningkatan kemampuan prajurit itu memang disesuaikan dengan satuannya masing-masing. Kebetulan kami ini satuan Kowil. Satuan Kowil ini artinya satuan komando kewilayahan ini kami tetap melaksanakan latihan, kalau disampaikan tadi latihan menembak, seperti itu. Itu memang kita lakukan, tapi ada tujuannya adalah untuk memelihara kemampuan. Sehingga jangan sampai harapannya mentang-mentang kita di Kodim ataupun di komando kewilayahan, kalau tidak melatihan nembak lagi nanti kita lupa cara megang senjata gimana, cara membidik gimana. Jadi ada latihan-latihan yang sifatnya untuk pertumbuhan tersebut tetap dilatihkan, sifatnya hanya untuk memelihara kemampuan saja, bukan untuk meningkatkan kemampuan, tapi memelihara kemampuan, sehingga kita sebagai aparat TNI ini, walaupun sebagai aparat kewilayahan tetap memahami dan tetap tidak lupa tentang hal-hal yang menjadi dasar kita sebagai prajurit TNI. Ya, Komandan, hubungan antara prajurit atau TNI di sini dengan masyarakat kan sangat diharapkan untuk selalu bersama-sama begitu. Ya. Dalam upaya untuk selalu dekat dengan rakyat, masyarakat Boyolali khususnya di sini. Ya. Apa yang dilakukan? Tapi sebelumnya kita coba terima telepon dulu. Halo, selamat sore. Halo. Halo. Ya, dengan siapa di mana? Ya, dengan siapa? Saya Andri Pak di Klego Boyolali. Dan saya ingin tanya. Silakan. Bagaimana caranya kalau saya ingin jadi tentara? Kemudian yang kedua, syarat-syaratnya itu apa saja? Kemudian yang ketiga, itu Pak, apakah ada perbedaan antara pria dan wanita dalam mendaftar syarat-syaratnya gitu Pak, apakah ada perbedaan? Terima kasih Pak, itu saja. Baik, terima kasih Pak atau Mas Andri. Ini bukan musim rekrutmen ya, Komandan ya? Lagi belum. Belum ya? Belum, ya. Tapi tidak masalah, barangkali kan betul. Kalau ingin masuk TNI kan harus mempersiapkan diri ya, betul. Dari fisik dan mental. Barangkali betul, kalau mungkin bulan-bulan depan masih jauh kan, saat ini bisa mempersiapkan diri untuk bisa ke sana. Ya. Nah, kira-kira bagaimana ini yang harus dilakukan oleh mereka yang ingin menjadi prajurit TNI ini? Ya. Jadi gini Mas, jadi bagi masyarakat yang memang berminat untuk mendaftar atau bergabung menjadi prajurit TNI, ini memang ada persyaratan-persyaratan yang mutlak yang harus dimiliki oleh masyarakat tersebut. Secara umum itu nanti memang ada panduannya. Kemudian pada saat ini ya kami sampaikan yang jelas dia harus berbadan sehat. Berbadan sehat, kemudian yang bersangkutan juga masih cukup umur. Kemudian memang yang bersangkutan juga istilahnya itu kemauan diri sendiri, harus ada kemauan sendiri, artinya bukan paksaan dari orang tuanya ataupun karena ingin gagah-gagahan. Itu nanti tentunya akan tereliminasi secara sendirinya. Kemudian persyaratan yang lain bahwa dia harus fisiknya prima, kesehatannya bagus, kemudian juga nanti dia akan mempunyai kemampuan psikologinya juga yang bagus, dan juga mental ideologi juga akan bagus. Dan ini ada persyaratan-persyaratan yang harus disiapkan, namun secara rincinya nanti bisa langsung mendatangi ke Kodim ataupun ke Koramil setempat, ataupun juga bisa mendaftarkan langsung ke ajen yang kalau di Boyolali ini bisa langsung di wilayah Solo sini, itu di dekat Manahan situ. Namun apabila memang harus disiapkan dari sekarang,
kami pun Babinsa kami itu sudah kami perintahkan untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat yang memang berminat untuk menjadi prajurit TNI, sehingga prajurit Babinsa kami ini akan mengarahkan, mengawasi dia latihan, dan ini tanpa ada pungutan biaya apapun. Termasuk pendaftaran ini pun ini tidak ada pemungutan biaya apapun, seperti itu ya. Ya, baik. Jadi memang disiapkan dari saat sekarang nggak masalah ya, karena tidak masalah. Rekrutmen ini kan tahap demi tahap gitu. Betul. Ya, tidak hanya satu tahap. Dan tahun ini pun nanti pada saat bulan kedua itu sudah ada pembukaan untuk Tamtama. Kemudian nanti pada bulan April juga sudah ada penerimaan untuk untuk Bintara maupun untuk Akademi Militer, sehingga mungkin yang berminat ya dari sekarang apa salahnya untuk dipersiapkan. Oke, itu. Apakah ada perlakuan yang berbeda pria dan wanita tadi? Untuk secara umum perlakuan yang berbeda. Kalau saat pendaftarannya itu memang tidak ada perbedaan, sama. Namun pada saat pendidikannya memang ada perbedaan sedikit karena dilihat dari kemampuan perempuan maupun dari pria itu tentunya ada perbedaan. Baik, Komandan, kita jeda kembali, masih ada satu segmen nanti ya. Dan Mitra Tia TV tetap bersama kami dalam Prajurit, karena kami akan segera kembali untuk Anda.